Maka beliau dalam kelas itu marah-marah, siapa yang tadi malam berani tidur dengan istri saya, silahkan mengaku, saya akan hukum kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, balik lagi ke channel Santri Sakti. Kali ini, di segmen kali ini kita akan cerita yang seru banget, yaitu cerita seorang santri yang dia ini tidur bersama istri sang kiainya. Ceritanya seperti apa? Oke, jangan berburuk sangka dulu. Jadi cerita kali ini berasal dari seorang santri yang bernama Bahar bin Nur Hasan. Jadi suatu ketika Bahar bin Nur Hasan ini mondok di tempat Syekhana Kiai Khalil Bangkalan wadiyallahu. Di tempat Kiai Khalil Bangkalan, beliau mondok 7 hari di sana, 1 minggu kurang lebih. Di malam yang ke-7 atau dalam riwayat lain mungkin ke-10, di Bahar bin Nur Hasan tadi, santri Bahar tadi, maka dia mimpi tidur bersama istri sang kiai. Maka walaupun mimpi, maka ketakutan tuh merasuk, bangun-bangun tuh rasa takut, merasa bersalah di hati Bahar. Nah ternyata betul, ketika pagi hari di kelas, maka Kiai Khalil Bangkalan beliau datang dengan membawa pedang. Kiai Khalil Bangkalan datang dengan membawa pedang yang tumpul, walaupun tumpul ini pedang. Maka beliau dalam kelas itu marah-marah, siapa yang tadi malam berani tidur dengan istri saya, silahkan mengaku, saya akan hukum kalian. Diancam-ancam, kalau tidak yang mau mengaku saya tebas kalian nanti ketahuan. Maka tidak yang mengaku karena memang semuanya nggak ada yang melakukannya. Santri-santri takut semua, nggak ada yang berani mengaku karena emang gak ada yang melakukannya. Maka hanya Kiai punya inisiatif, nah, sekarang kalian keluar dari kelas jalan dua-dua. Dan waktu itu santrinya itu kurang lebih baru 20 orang pas. Maka ketika santri itu berjalan dua-dua, bergandengan keluar dari kelas, bergandengan dua-dua begitu, maka yang terakhir ini tidak ada gandengannya, cuma sendirian. Maka kata Kiai, loh gandengan kamu mana? Maka orang tadi bilang, nggak ada Pak Yai, nggak tahu kemana. Maka kata Kiai, oh ini yang tidak ada di sini ini berarti yang tidur dengan istri saya ini, cari orangnya. Maka betul, ketika dicari ternyata di balik pintu kamar itu Bahar bin Nur Hasan tadi sedang takutan di balik pintu. Maka Kiai tanya, apakah kamu yang tidur dengan istri saya? Maka Bahar menjawab, iya Pak Yai, saya yang tidur dengan istri Pak Yai. Tapi itu cuma mimpi Pak Yai, itu tidak nyata. Saya cuma mimpi tadi malam, mimpi tidur dengan istri Pak Yai. Maka Kiai tetap posisi masih marah, posisi masih melotot, memegang pedang yang tumpul tadi. Beliau katakan, sekarang sebagai hukumannya, sebagai takdiran untuk kamu, ikut saya. Maka santri tadi diajak ke belakang pesantren. Maka di sana ada bambu, pohon bambu yang bergerumbul. Maka kata Kiai, kamu sekarang saya kasih tugas, potong pohon bambu yang banyak ini pakai pedang. Ini motong bambu pakai pedang tumpul yang dibawa Pak Yai. Kelihatan ini seperti susah, karena pohon bambu itu tidaklah mudah dipotong dan banyak. Tapi sampai siang hari ternyata selesai juga kerjaan ini. Kemudian setelah selesai dari menebang pohon bambu tadi, maka Bahar bin Nur Hasan tadi menghadaplah kepada Kiai Khalil, Pak Yai, saya sudah selesai menyelesaikan tugas saya nebang pohon bambu. Maka kata Kiai Khalil, sekarang ikut saya, ada tugas lain. Maka Kiai Khalil membawa Bahar bin Nur Hasan tadi ke suatu ruangan yang di situ ada nampan-nampan makanan yang konon katanya cukup untuk makan 40 orang. Maka Kiai Khalil katakan, kamu habiskan seluruh makanan ini, kalau tidak habis saya tebas ke leher kamu, kata Kiai Khalil. Maka Bahar dengan rasa takut dan pokoknya nurut taat, maka mencobalah dihabiskan. Dan ternyata habis makanan 40 yang cukup untuk 40 orang itu. Kemudian Kiai Khalil Bangkalan merasa takjub, beliau bawa lagi, sekarang ikut saya ke ruangan yang lain. Di ruangan itu ternyata ruangan yang lain tadi ada buah-buahan yang begitu banyak juga. Maka Kiai Khalil, sekarang kamu habiskan juga. Maka setelah ditinggal tidak berapa lama, makanan itu juga habis, buah-buahan. Maka setelah semuanya habis, Bahar bin Nur Hasan tadi menghadaplah kepada Kiai Khalil. Kata Kiai Khalil, maka ketika dihadapkan dengan Kiai Khalil, maka Kiai Khalil itu tiba-tiba menangis. Melihat tugasnya sudah selesai semua tuh, Kiai Khalil Bangkalan menangis. Maka Bahar tuh bingung, kenapa Kiai Khalil nangis. Maka Kiai Khalil katakan, seluruh ilmu saya sekarang sudah diambil sama Mas Bahar, kata beliau. Saya ini lama mondok nyari ilmu di Sidogiri, ternyata sekarang dijemput, mau diambil lagi sama orang yang tepat, yaitu Bahar bin Nur Hasan. Akhirnya Kiai Khalil, karena Kiai Khalil ini wali Allah SWT, ya pasti dengan kehikmahnya, dengan karomah beliau tahu ini Nur Hasan apa, Bahar ini bukan orang biasa. Akhirnya kata Kiai Khalil, sekarang mondok kamu sudah cukup, ilmu kamu sudah cukup.
sekarang kamu pulang ke Sidogiri sana dan bawa santri 7 orang dari santri kami dari pondok kita ini di Madura, bawalah ke Sidogiri. Akhirnya Kiai Khalil mengutus Bahar tadi untuk membawa 7 santrinya bikin pondok pesantren di Sidogiri sana. Dan waktu itu dalam riwayat, dalam cerita disebutkan umurnya kurang lebih 12 tahun. Suruh bikin pesantren. Ketika sudah bikin pesantren di sana, maka dalam cerita itu kurang lebihnya kayak Khalil katakan 7 keturunan saya harus mondok di Sidogiri. Masya Allah. Inilah cerita seorang yang Masya Allah dari kecilnya memang sudah Allah SWT tampakkan kehebatannya, karomahnya, yaitu Kiai Bahar bin Nur Hasan yang mondok di tempat Kiai Khalil Bangkalan yang punya pesantren sekarang di Sidogiri. Masya Allah. Luar biasa. Mimpi tidur dengan istri Kiai, dan ternyata itu hikmahnya, ternyata Masya Allah dengan itu diajak untuk kerja, untuk dihukum menebang pohon, makan sebagainya, ternyata termasuk daripada rangkaian karomah yang dimiliki oleh Bahar. Masya Allah. Semoga kita semuanya Allah SWT berikan kita kefahaman, berikan keturunan yang soleh-solehah. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.